Kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Masih bersama tamu setia saya, Bung Roni Pangemanan, jurnalis senior di tanah air. Apa kabar, Bung? Baik, Boy. Hari Siap, ini tempur. saya melihat jersey Anda keren sekali. Iya, jersey timnas. Jersey timnas ya. Iya, nanti kalau mau kita cetak nanti. Buat Alam, buat Boy, Oke, buat teman-teman. kita kehadiran tamu istimewa hari ini. Ya. Laki-laki gagah, pemain bola juga, Iya. model juga pastinya ini. Bisa juga. Syamsir Alam, apa kabar? Alam, Sehat Bang, Alhamdulillah. Sehat, Apa kabar nih abang berdua? Baik Sehat juga, juga. Alam. Ya, ini siap. mau menjelang puasa pasti juga Iya. jaga kondisi terus Jaga ya. kondisi Ya. terus. Kita ingin mengucapkan juga selamat menyambut bulan puasa kepada Ya. penonton Nusantara TV, Yes. ya kan? Ya. Tetap sehat Betul. dalam ibadah dan juga dalam kesehatan. Ya. Bung Ropan, waktu mendekat, walaupun kita bicara bulan puasa, karena Ya. pertandingan yang mendatang tinggal menghitung hari kan, Iya. melawan Australia. Betul begitu? Iya. Nah, ini sih di dunia maya, di sosmed pasti berbicara mengenai 3 pemain baru yang sedang diupayakan oleh PSSI. Betul. Nah, ini backgroundnya apa nih Bung Ropan? 3 pemain ini kok sampai Patrick Kluivert masih mengejar pemain-pemain baru? Padahal kalau kita lihat skuad yang dimiliki oleh Sintayong dan sekarang diambil oleh PK, itu udah cukup mumpuni Bung Ropan. Iya, tapi memang belum dirasakan seperti mengutip kata-kata dari Pak Erik selaku Ketua Umum PSSI, ini Iya. belum tebal. Belum Belum tebal. tebal. Oke. Apa yang ada di dalam. Saya pikir dimaklumi kenapa inilah kesempatan untuk bisa mengisi di saat akan menghadapi pertandingan krusial Australia dan Bahrain. Nah, berjaga terutama misalnya Emil, katakan contoh masuk. Kenapa Emil? Karena Martin Paes itu kan sudah dapat 1 kartu kuning. Kalau dia kena lagi lawan Australia, dia nggak bisa bermain atau dia cedera. Oh, Emil yang bisa masuk. Jadi ada keseimbangan di sini untuk bisa menjaga, itu yang Pak Erik maksud tebal. Nah, kemudian dengan Joy Pelupesi masuk. Ya, usianya sudah ada banyak yang mempertanyakan kenapa nggak lebih muda. Tapi memang yang siap untuk di posisi itu Joy Pelupesi. Ketika kita tidak bisa mendapatkan, ya tidak tersedia Jairo Relevert. Karena masih berproses kan, belum bisa sampai ke sana. Walaupun Pak Erik bilang sudah lawyer sudah turun, tapi sekarang yang paling siap itu Joy. Makanya diusahakan untuk bisa tampil. Dean James, banyak juga yang mengatakan kan back kiri udah penuh. Banyak sebenarnya. betul. Calvin Verdong, Sain, Patinama ya. Arhan. Iya, Arhan banyak lah. Bahkan Nathan Joe masih bisa bermain di kiri. Iya. Ya banyak. Tapi kenapa ada dia? Jadi ini masih 24 tahun. Dan dia masih panjang berproses. Dan dia bisa dimainkan juga sekali kan. Bisa di atas Verdong. Kalau Verdong bermain di flat 4 di belakang. Jadi bisa ada di depan. Kan opsi ini bisa diambil. Makanya biar lebih tebal. Itu yang dikatakan Pak Erik. Tapi masih dirasakan kurang. Kalau di belakang sudah oke, sudah mewah. Tapi di tengah sama depan ini yang masih kurang. Apalagi Ragnar tidak bisa bermain. Akumulasi kartu. Iya. Sehingga kita masih bersyukur punya Oleh yang sudah diambil sumpah kan. Jadi tinggal ada Oleh depan, mungkin ada Eliano, Marcelino. Nah itu perlu ada penambahan lagi, itu yang masih dipikirkan. Tapi sementara baru 3 ini dulu. Untuk menjaga, menyambut pertandingan Australia dan Bahrain. Karena dirasakan dengan ketambahan 3 ini, makanya hajar habis untuk bisa pada bulan Maret ini. Ini pertaruhan besar. Kalau mereka ada bertiga, agak aman. Untuk mencapai apa yang diinginkan oleh Kluivert, Boy. 4 angka. 1 di Sydney, 3 di Jakarta, di GBK. Itu kan Amin. itu yang diinginkan. Jadi itu yang memang agresif sekali. Iya. Apa yang dilakukan oleh Pak Erik ini. Pertanyaan yang sama nih buat Alam. Soal tadi singgung perkataan 1 kata dari Pak Erik dan dikutip oleh Bung Ropan, ketebalan tim. Ya. Anda punya persepsi apa mengenai ketebalan tim sehingga menambah 3 pemain lagi? Mungkin kalau dari sisi saya, tim yang bagus itu atau skuad yang bagus adalah ketika pemain inti dan pemain cadangan tidak terlalu jauh bedanya. Iya. Gitu. Itu mungkin yang saya bisa mengartikan ketebalan itu gitu. Iya. Jadi skuadnya oke, kita boleh punya 11 pemain yang bagus, tapi ketika pergantian pemain sangat timpang susah juga Om gitu. Betul. Maksudnya. Jadi memang harus tetap menggali lagi siapa yang bisa didatangkan karena ini nggak main-main Piala Dunia gitu. Kita mau menyambut Piala Dunia dan kita mau berusaha untuk masuk Piala Dunia gitu. Nah tadi disinggung oleh Bung Ropan soal tambahan di pemain belakang. Ya. Kalau menurut Alam ini overload nggak atau berlebihan nggak? Enggak sih menurut saya, apalagi tadi Om Ropan bilang kalau dia juga bisa main di sayap kiri gitu kan. Jadi memang kita juga butuh sayap sih, kita juga butuh sayap yang memang kencang dan kiri murni. Kayaknya kita masih agak susah deh, kecuali Verdong ya, Verdong kan di belakang. Iya. Gitu. Iya.
Bung, Ya, ini kan mengejar deadline tanggal 7 sampai tanggal 10 kita harus register ke FIFA ya, ya. untuk perubahan dari federasi Mm. yang mereka sekarang naungi ke Ya. Indonesia. Ya. Ada waktu Bung untuk itu. Bisa ya. Kalau memang PSSI dan bahkan kemarin Pak Erik bilang itu akan diupayakan, kita coba semaksimal mungkin. Karena Ya. kalau mengambil pengalaman juga ketika di pertandingan sebelumnya di ronde kedua itu melawan Vietnam, Ya. ya kita di Hanoi itu, Iya, di Hanoi Anda ya. bisa melihat kan Tom Hai bisa masuk sana, Hmm. Ragnar Oratmangun, Ya. itu hanya dalam seminggu itu mereka bisa teratasi. Bahkan Martin Pas sebelum melawan Arab kan masih orang belum bisa Simpang siur. simpang siur. Iya. Tiba-tiba 2 hari kemudian dipastikan dalam Main. manajer meeting dia bisa main. Coba. Ya. Jadi sebenarnya ini bisa dikejar. Ya. Dan itu ada keyakinan dari PSSI. Kalau PSSI sudah bilang kami akan berusaha semaksimal mungkin, saya kira bisa untuk diupayakan. Karena memang sudah ketemu, orang PSSI sudah ketemu dengan 3 pemain tersebut. Dean James, kemudian Joe Pelupesi, Emil Audero sudah terbang dan berbicara, dan sekarang lagi ya silent operation lah, bergerak dengan cepat sekali untuk bisa Ya. mengejar pertandingan tanggal 20 dan tanggal 25. Ya kita berdoa aja semoga apa yang dilakukan oleh PSSI ini bisa mendapatkan hasil yang bagus, yang positif untuk mereka cepat ambil sumpah. Paling tidak di awal Maret ini, Boy, mereka sudah bisa masuk untuk proses di DPR RI untuk Komisi 10. Karena Pak Erik sudah mengatakan dia beberapa hari yang lalu ketemu dengan pihak Komisi 10 untuk berbicara soal naturalisasi ini. Jadi kalau beliau sudah bilang sudah akan berusaha ketemu dengan Komisi 10, saya pikir sudah. Dan itu mungkin sudah terjadi pembicaraan ini untuk mengantisipasi mereka dibahas dengan cepat. Jadi kalau minggu ini dibahas dengan cepat, ya udah tinggal ambil sumpah kan. Kepres turun, Ya. selesai barang itu. Gitu. Oke. Ketebalan itu kan kalau kita lihat memang terlihat jelas di lini belakang. Ya. Lini tengah juga. Kalau tadi benar-benar Joy Pelupesi tadi Ya. benar-benar hadir. Hadir ya. Tapi depan kita kayaknya sepertinya kalau yang dikatakan Bung Ropan, Ya. Ragnar dan Ole ya. Iya, biasanya Ragnar sana. nggak bisa Cuma main karena lagi. kan Iya. nggak bisa main. Kalaupun nanti melawan Bahrain, iya. Artinya kita memang Patrick benar-benar melihat bahwa 2 orang ini cukup. Sangat-sangat penting itu. Nah, seorang striker bagaimana melihatnya? Kalau saya pribadi sih kayak butuh 1 lagi sih kayaknya. 3 lagi. itu cukup. Kalau striker itu kan kita biasanya main 1 gitu di depan. Ya. Karena di belakang striker masih banyak pemain kreatif lainnya, ada Marcelino, Right. ada Ya. Ivar, ada Ya. Tom Hai. Jadi Ya. 1 lagi perlu sih kayaknya striker yang memang betul-betul kalau bisa kemampuannya melebihi Ole sama Ragnar gitu. Kita menganggap Ole aja udah cukup. Iya, tapi Bagus maksudnya ya. Ole sama Ragnar bodinya belum bener-bener nomor 9 gitu. Kayak memang pemain yang masuknya dari kiri kanan gitu. Kita mungkin butuh juga striker tembok sih yang besar kayak Santa Cruz gitu, kayak Nistelrooy gitu. Iya. Wah, Bung Ropan ini menarik juga nih. Ternyata depan pun sebenarnya masih ada opsi pilihan untuk mencari benar-benar the real number 9, Bung. Iya, karena kalau dilihat dengan Ole ini kan dia di Oxford tuh bermain kan bisa bermain sebagai attacking midfielder. Ya, bisa bermain, bisa melebar. Ya. Ya, karena sulit untuk bisa mendapat tempat di depan. Tapi memang untuk sementara untuk mencari ke sana hanya ada Ole di kita. Ya, kalau mau cari yang lain juga sulit untuk waktu-waktu seperti ini. Ya. Mungkin di next menjelang pertandingan lawan Cina dan lawan Jepang sebenarnya ada Mauro Silstra sebenarnya yang kemarin sudah urus surat-suratnya sudah oke kan, Ya. tapi tidak sampai mungkin di next Mauro Silstra. Sekarang diupayakan dulu dengan yang 3 ini yang terakhir. Karena Pak Erik juga bilang bahwa ini adalah yang terakhir, kloter terakhir untuk di bulan ini. Jadi tidak ada lagi pemain lain yang Iya. untuk nanti Iya. setelah dapat hasil yang bagus baru dipertimbangkan lagi untuk ke depan penambahan itu yang saya bilang. Jadi memang perlu. Iya. Bahkan mungkin bisa ada 3-4 lagi yang akan datang. Iya. Kalau Miliano datang sebagai attacking midfielder yang dibilang Mauro Silstra ada. Ya. Jairo diupayakan juga bisa masuk. Pascal Struijk bisa ada. Wow. Jai dan Osterwolde bisa masuk. Wah, ini mewah. Oke, itu akan muncul ketika kita mampu Ya. meraih 4 poin Betul. Poin. yang ditargetkan oleh coach PK dan Patrick, juga ya. Pak Erik. Betul. Saya pikir itu yang sekarang lagi diburu itu. Makanya Ya. kan 3 ini datang kita bersyukur sekali. Tinggal bagaimana gerak cepat dari PSSI ini untuk bisa maksimalkan mereka bisa tersedia saat di Sydney pertandingan. Jadi kalau mereka ada enak, boy. Untuk bisa menjadi kekuatan kita ya dengan Joe Pelupesi ada di sana. Dean James yang bisa ada di sana. Karena juga harus antisipasi ketika Verloren ada kartu kuning. Untuk berikut juga kan kenapa Dean James bisa ada, jadi bisa melapis.
Iya, Kalau betul. Verdong kena lagi kan, Betul, betul. jadi dia bisa ada di kiri. Itu yang diantisipasi oleh PK dan juga Pak Erik sebagai ketua. Oke. Nanti kita pengen lihat 3 pemain ini satu persatu ya. Iya. Mungkin dari penjaga gawang, tadi sempat disinggung oleh Bung Ropan Emil. Usianya 28 tahun sekarang. 28 tahun. 28 tahun. Artinya itu peak bagi seorang pemain bola ya. Artinya secara pengalaman, Iya, betul. maturity, Iya, betul. dan juga apalagi dia pernah bermain di Juventus, di Iya. Inter Milan ya kan, di Sampdoria. Venezia juga pernah main, Iya. Sampdoria. Anda melihatnya seperti apa? Pilihan ini walaupun dulu sempat ya gonjang-ganjing, ayahnya menolak, tapi Ya. akhirnya kejadian juga Akhirnya dia untuk kejadian memilih juga. Indonesia. Jadi kalau untuk penjaga gawang kayaknya umur akan lebih panjang ya kalau sepak bola Right, kayaknya betul. penjaga gawang. Tapi 28 tahun umur yang matang. Dan menurut saya tanpa mengucilkan kiper-kiper lokal yang ada, Betul. menurut saya Emil adalah pelapis yang pas untuk Martin Pas. Pelapis loh saya bilang. Karena menurut saya Martin tetap Oke. penjaga gawang utama menurut saya pribadi Iya, loh. iya, Orang iya. boleh beropini lain, tapi Betul, tanpa betul. mengucilkan Hernando, Nadeo, Iya. semua penjaga gawang hebat gitu ta. Hmm. Ya namanya sepak bola kita harus tetap berkompetisi untuk mendapatkan posisi gitu. Jadi diaspora ini naturalisasi nggak ngejamin juga kalian akan main gitu. Kalau pemain lokal bagus ya kita akan pakai Oh pemain iya, lokal betul, gitu. betul. Maksudnya nggak ngejamin kalau lu dari Iya. luar negeri ya lu bakal main nggak gitu. Jadi Iya. persaingan tetap ada. Patrick Kluivert pun akan bersikap seperti begitu kan? Iya kan dia Kalau bilang pemain lokal itu jantungnya di Liga timnas. 1 Bung Ropan lebih banyak menit bermain ketimbang yang ada di Eropa Iya. yang sedikit minim menit bermain, Iya. tentu Patrick akan melihat juga Iya. kelebihan ataupun kemampuan dari pemain yang bermain di lokal, betul Bung? Iya. Yes. Dan itu kan yang membuat dia sama Dani Lansat, Alex Pastur, Van den Berg tuh Iya. berjalan tuh, berkeliling di Liga 1 Iya. untuk melihat potensi-potensi ini. Iya. Siapa yang bermain. Tapi mereka tentunya yang lebih utama di fokus ya pemain-pemain yang sudah masuk di tim nasional seperti Egy, Iya. misalnya Witan, Kambuaya. Ricky Kambuaya, Iya. Ramadan Sananta. Itu kan dilihat semua. Iya. Mereka punya jam bermain yang tinggi di klub dan ternyata saya pikir Egy bermain bagus di Dewa. Ricky punya jam bermain dan kita tahu kan bersama lagi bagus-bagusnya Lagi mereka. bagus-bagus di Rido Dewa. misalnya. Iya. Dilihat semua penampilan termasuk Nadeo, Hernando Ya. di klub masing-masing dipantau Betul. semua. Iya. Di samping pemain-pemain lainnya, pemain-pemain muda karena banyak yang menunggu boy. Karena kalau nama-namanya sebut tadi kan sudah keluar masuk tim nasional. Iya. Orang udah tahu. Tapi Betul. siapa nama baru? Iya. Seperti yang ST ambil ketika ke Rizaldi waktu itu main dengan Bahrain kan. Iya, Orang tidak Rizaldi tiba-tiba dimainin. Iya, Gitu. Oke, kita break dulu. Iya. Alam dan juga Bung Siap. Ropan. Setelah pariwara berikut ini kita kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Sportcast Nusantara TV. Di Sportcast Nusantara TV, Bung Ropan, Ya. Australia lawan kita nanti di depan, ya Ya. kan? Dengan skuad tadi yang kita miliki, kedalaman atau ketebalan yang sangat ideal Ya. dari tim ini. Mudah-mudahan semua juga tidak cedera, Ya. ya kan? Walaupun ada yang kena kartu. Nah, Nah, nilai poin 1 nanti dengan tambahan 3 pemain ini, Anda yakin kita bisa memperolehnya? Poin 1 ya, minimal. Iya. Ya, memang sulit kalau bisa dikatakan ya. Kita belum bisa tahu ke Iya. depan bagaimana dengan Melihat kualitas yang kekuatan ada. Australia yang juga punya Iya, pemain hebat di Iya. sana. Dan kalau kita lihat kabar terakhir bahwa Australia bermasalah juga kan. Ada 7-9 pemain mereka cedera. Hmm. Ya, terutama yang kita sudah pernah bahas itu Harry Sauter, kapten mereka yang tidak Ya. mungkin tidak akan bermain dan ini keuntungan buat kita. Di saat Harry tidak bisa bermain, Harry Sauter, ini pemain yang bagus boy di Leicester bermain, Alessandro Sirkati bermain di kanan, mereka berdua bermain di Senayan lawan kita Main mereka yang ya. 0-0. Ya. Ya. Nah, tapi dua-dua ini kemungkinan besar tidak main ditambah dengan beberapa pemain inti yang tidak bermain. Jadi kalau ada 7-9 pemain mereka yang tidak bermain ini menguntungkan buat kita. Ya, tapi apapun itu ini Australia. Australia adalah Australia yang mereka ingin mengalahkan kita. Iya. Karena pasti. bagi Australia kesempatan untuk bisa menjamu Indonesia untuk dapat 3 poin. Ya. Itu yang harus diawasi dan Tony Popovic sebagai pelatih mereka tahu dia memonitor terus perkembangan Indonesia. Dengan penambahan pemain-pemain ini dia tahu. Pastinya, Mereka ya. lihat kualitas Joey Pelupesi, Dean James, Emil Audero itu yang masuk, ya Kevin Dix termasuk, oleh Romani terakhir kita naturalisasi kita ambil. Itu semua dipantau oleh mereka. Mereka Ya. tahu semua. Jadi mereka lihat, wah ini gawat ini Indonesia sangat serius untuk mengambil poin ke kita. Dan itu yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Dan saya rasa kalau ini karena ini tekad besar
ya momentum ini dimanfaatkan, kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Oke. Iya. Alam, sekarang kalau semuanya tadi yang kita bahas tadi, pemain, squad semua sudah ada. Berarti kan sekarang tergantung bagaimana pemikiran, ide dari PK nanti Ya. melawan Australia. Yes. Ada Pastur juga di situ, ada Dani Yes. Lansat, Ya. mungkin Jordi Cruyff nanti kita bahas juga. Ya. Urung rembuk di situ. Seperti apa gambaran yang Anda lihat dengan pelatih yang sekarang ada nih? Kalau menurut saya, kalau memang kita semua tahu target untuk aman itu hanya 1 poin, Ya. menurut saya coach PK dan rekan-rekannya tidak akan gegabah di Australia sih. Ya. Menurut saya mereka akan bermain lebih sabar, Ya. mengandalkan counter attack karena kita tahu pemain kita di depan lebih cepat-cepat daripada pemain Australia. Sempat beberapa kali di GBK juga keteteran juga kan pas counter attack-nya Ragnar gitu. Itu mungkin strategi yang akan dilakukan sama coach PK. Ya, Bung. Ya. Lapangan tengah nih, Bung ya. Ya. Waktu di GBK kita kalah jauh. Kalah. Jack siapa? Jack Gondrong Irvine. itu Ya, motornya. Iya. Dan dia akan main. Iya. Ya kan? Dia tapi dengan kekuatan yang tadi kita perkirakan di lapangan tengah kita mampu ya mengimbangi lapangan tengah loh nih, Bung. Iya, makanya kedatangan ya seorang Joy Pelupesi itu kenapa sangat penting? Dia bisa akan head to head langsung dengan Jackson Irvine. Ini pemain berpengalaman, capsnya banyak di Australia, Jackson Irvine ini. Dan dia banyak menyulitkan pemain-pemain kita ketika di Betul. di GBK. Bagus pemain, tapi kita beruntung kalau Joy cepat ya kita ambil dan dia bisa diambil sumpah akan sangat kesulitan karena di GBK kita tidak punya seorang pemain seperti Joy Pelupesi yang kuat dalam bertahan yang bagus. Itu yang membuat repot. Untung Rido bermain bagus, Jai Ises bermain bagus di belakang. Jadi enak. Nah sekarang ada Joy Pelupesi, jadi akan menyulitkan juga bagi Australia untuk bisa bermain dan mereka tahu dengan kekuatan Indonesia ini. Makanya lini tengah itu menjadi sangat penting. Nah, kita juga punya 2 pemain kan, Tom Hai dan Ivar. Jadi lebih enak sebenarnya. Untuk itu yang dipikirkan oleh coach Patrick Kluivert bahwa kalau dapat 1 poin aja bagus buat kita. Apalagi kalau kita menang. Wah, itu bonus yang luar biasa. Kalau kita menang, bayang-bayang nomor 2, Alam sudah di depan mata itu. Depan mata, di bawah Jepang. Kalau menang itu sensasional sekali. Luar biasa, Boy. Itu yang kita harapkan. Makanya dia ambil jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu pede berlebihan. Draw aja. Tapi kita tetap mengincar menang. Jadi betul yang kata Alam tadi ya. Bermain sabar. Betul. Counter attack, ya kan, memperkuat lini tengah, bertarung di lini tengah. Mati-matian di situ. Iya, memang itu yang diharapkan. Kalau bisa curi gol di awal-awal enak. Repot buat tuan rumah. Sayang memang kita tidak punya Ragnar. Iya betul. Kalau kita ada Ragnar, karena kemarin di GBK Ragnar yang banyak menyulitkan mereka juga. Ketika kita counter attack dengan Ragnar yang cepat. Iya. Tapi kita untung juga ketika Ragnar nggak ada, oleh kita bisa dapat. Tapi Alam Struik bisa buat 3 gol kemarin loh di Brisbane. Hat-trick kan? Struik ya. Saya berharap juga dia termotivasi gitu. Iya, Struik menurut Alam masih dapat tempat lah sepertinya. Walaupun mungkin substitute atau apa, tapi masih dapat tempat lah. Mudah-mudahan dia tampil. Ya bahkan mungkin kalau Pique ini berani memainkan strike kan bisa bermain melebar. Iya betul. Dia bisa sayap. Strike di depan kalau 4-3-3 nih. Strike depan Ole dan juga mungkin Eliano atau Marcelino. Iya. Bisa aja strike dimainkan lebih melebar. Ya siapa tahu. Ini Marcelino, saya mau tanya ini. Karena ada masukan dari pelatihnya Oxford bahwa kelemahan dia itu adalah, ini bahasa teknis sekali, out position, sering out position. Nah, Anda pengertian out position itu apa? Out position itu adalah ketika kalau udah berbicara di sepak bola yang kasta tertinggi, kita harus di belakang bola, Om Boy. Jadi kita harus tetap bola itu di depan kita. Yang dibilang out of posisi adalah ketika kita habis menyerang, balik badannya nunduk dan kita tidak lihat bola. Dan kita di sini bolanya udah di situ, gitu. Jadi kita kan nggak bisa lihat bola. Itu mungkin kelemahannya Marcelino. Sementara kalau pemain-pemain yang lain di kasta tertinggi itu ketika udah nyerang kalah mereka langsung drop. Jadi bola tetap selalu di depan pandangannya. Itu yang makanya saya bilang Marcelino menurut saya adalah GBK player gitu. Karena kalau kita main away cenderung bertahan, tidak keluar Marcelinonya. Tapi kalau kita main di GBK untuk menyerang baru keluar Marcelinonya. Dan Pelupesi ini sangat mempermudah kerja Tom Hai. Pasti Tom Hai senang banget ada dia.
gitu. Sip. Bung Ropan, tadi kita menyinggung Jordi Cruyff kan, Ya. advisor. Wah, Ya. ini juga rame nih kan, komentar-komentar. Cari CV dari siapa Jordi ini kan, walaupun nggak bisa kita bandingkan dengan bapaknya. Ya jauh lah. Jauh sekali. Jauh lah. Kita harus realistis. Bapaknya itu adalah Nah, itu- God, itu ya. legend itu di Legend gitu kan. Tapi dengan CV dia pernah menjadi sport director di Barcelona, pernah melatih Maccabi dan Maccabi tampil begitu bagus Ya. di Liga Israel, pernah juga di Espanyol, ya kan? Hmm. Anda melihat pilihan dari PSSI lah atau ketum terhadap Jordi Cruyff ini menurut Anda bagaimana? Saya pikir justru kita bersyukur Jordi bisa mau untuk jadi penasihat teknik. Karena Oh, dia mau di benua lain dan Iya. tidak hanya Asia. Cuma kalau bisa melihat bahwa dia terakhir dengan direktur olahraga di Barcelona kan luar biasa, tidak gampang untuk masuk sebagai seorang direktur olahraga di klub sebesar Barcelona lain. Kalau mungkin di Valencia, Celta Vigo, Yes. Ya. ya Valladolid, Ya. nah itu. Tapi ini Barca bos. Barcelona. Barca hanya ada dua mereka kenal dirinya, Barca dan Madrid dalam Ya. persaingan kan, El Clasico ini. Tapi dia ada di sana dan dia pernah bermain di dua klub besar yang juga tidak mudah, Barca dan sebelumnya dia ada di MU kan. Iya. Jadi kalau bicara CV top, dia pernah pemain nasional Belanda juga walaupun tidak banyak, tidak Ya. sebanyak Kluivert. Ya. Tapi dia pernah mengenal tim orangnya, pernah dia bermain dengan ini. Jadi ini pelatih yang oke. Ya ketika Pak Erik menawarkan ini, ya bisa saja dia tolak. Karena dia kan masih bisa bermain di klub-klub lain atau menangani klub-klub lain. Ya. Tapi Ya. dia bisa masuk karena dia bisa lihat ada sosok Patrick Kluivert. Ya. Walaupun mungkin lebih muda karena Patrick kan 48, dia 51 tahun. Dia lebih tua dari Patrick. Dia lebih dulu di Barca. Baru Patrick masuk. Patrick dari Milan duluan kan. Ya. Tapi dia tahu bahwa ini bagus. Dia lihat ada Dani Lansat di sana. Dia lihat ada Pastur, ada Vandenberg, dan enak sama-sama jebolan Barca. Bu. Jadi ini itu akan sangat bagus kalau dengan dirteknya Barca juga. Nyambung jadinya. Nyambung kan? Nyambung. Paham? Gimana nih? Aroma Barca udah Belanda lebih mengerucut lagi aroma Barca. Ya mudah-mudahan permainan kita juga tiki-takanya kayak Barcelona ya. Mantap. Nah, Mudah-mudahan. itu yang Tapi itu diinginkan. kan terlihat kan sebenarnya Iya. build dari bawah itu Iya. kan terlihat. Sangat sekali. Bagaimana passing yang bagus, Iya. ya kan? Iya. Gerakan, Betul. holding bola yang bagus, Iya. screening bagus, Iya, gitu. betul. Sudah lebih pede lah pemain belakang kita. Kayak Rido Hmm. berani dari kiper berani main ke Rido, enggak cuma long passing Iya. andalinnya, udah sangat pede, apalagi di belakang ada Jay sama Mes, jadi tambah percaya diri sih. Iya. Wow, Jordi. Berarti tugasnya apa ya, Bung Ropan? Ya sebagai penasihat teknik tentunya dia membantu. Kan selama ini dia membantu Ini timnas. hanya timnas atau sepak bola Indonesia secara Enggak, keseluruhan? secara keseluruhan di urusan dirtek lah itu. Urusan dirtek. Dirtek. Oke. Kalau dia kan ini hanya sebagai ini membantu Hmm. untuk soal teknikal untuk ke Patrick Kluivert untuk kerjasama. Mungkin termasuk dengan Vandenberg di U23 juga. Itu tugas dia ya untuk bisa di sana. Biar sepak bola kita lebih enak lah. Kalau ada seorang seperti Jordi sebagai seorang attacking midfielder toh bisa bermain. Berarti Jordi akan mengamati setiap permainan timnas, figur-figur dari timnas, gaya main timnas itu Betul. pasti akan direkam sama dia. Betul. Iya. Sama-sama bersama dengan Kluivert lah. Iya. Dia akan banyak lebih berbicara. Kolaborasi ini kan yang penting. Memberikan masukan-masukan itu yang paling penting. Iya, Ketika dia datang, masukan-masukan dari dia lah betul. untuk membantu performa timnas ini. Dan dia akan disambut dengan baik Iya. oleh Kluivert. Posisi dia kan di MU ataupun di Barcelona adalah Attacking attacking midfielder, Gelandang kan? serang, ya. Bagaimana seorang gelandang serang dengan kecepatan, dengan kemampuan dia, Ya. ya kan? Jadi warna ini menurut Alam Ya. dengan background dia adalah gelandang menyerang Iya. dan PK sendiri adalah seorang Striker. striker, seperti apa timnas akan bermain? Seharusnya dan semestinya sih akan lebih kreatif ya dari gelandang Kreatif. ke depan. Karena ada dua sosok tersebut. Jadi memang pas tuh ada gelandang serang, ada striker. Jadi beruntung Ivar, Tom Hai, Marcelino beruntung bisa dilatih sama mereka berdua. Jadi lebih banyak opsi dan pasti taktik untuk menyerangnya lebih banyak sih, Om. Lebih Variasi- kreatif. variasi variasinya penyerangannya akan lebih lebih banyak. banyak main. Iya. Sekarang aja kita udah senang lihat variasi Yes. penyerang di Banget. bawah Iya. Coach STY, ya kan? Iya. Gaya bermain dari build up dari bawah, Yes. apalagi dengan sentuhan PK Ya.
Dan Pastur sendiri menolak tawaran dari klub London. Heerenveen. Iya. Iya, Dia karena malah milih sini kan. iya, itu sebagai tantangan baru buat dia kan. Dia bilang bahwa dia lebih senang menerima apa yang dikatakan oleh Kluivert untuk bisa membantu meningkatkan sepak bola Indonesia. Ya. Dia tantangan buat dia ingin membuktikan itu. Dan dia ingin kan bersama-sama. Dan menarik Boy, kita lihat di kepelatihan tim kepelatihan ini karena kita kan di gelandang itu dirasakan memang masih kurang ya untuk Ya. posisi gelandang. Yang datang semua gelandang-gelandang yang hebat. Vandenberg itu posisi gelandang loh. Iya. Ya. Dani Lansa tuh di tim nasional gelandang. Attacking midfielder Jordi masuk gelandang. Jadi untuk urusan tengah saya pikir aman ini. Makanya diburulah seorang Joy Pelupesi untuk bisa menambah ketebalan di lini tengah ini. Ya. Karena tidak hanya sebagai ada Ivar di sana atau Tom Hai, perlu ada dia sebagai pemain. Ya. Memang masih ada Nathan bisa dicoba Ya. di sana. Tapi kan Nathan menit bermain Iya, kurang kurang. di Swansea. Iya. Sehingga perlu ada Joy Pelupesi ini. Kita masih punya Ricky Kambuaya sebenarnya. Iya. Masih bisa ditampilkan salam. Betul. Iya, jadi memang perlu dengan ada gelandang-gelandang ini terbaik ya. Iya. Semoga gelandang kita lebih kreatif, bisa Iya. enak, Iya. pegang bola lebih bagus dan saya yakin Karena kita akan terhibur di GBK nanti. Iya. Kalau bukan hanya poin maksimal kita dapatkan, tapi permainan yang enak ditonton. Permainan yang menarik lah. Permainan yang Yang menarik, aksi individu yang keren, Iya. gitu dan kan. Kluivert mau kan kita sebanyak mungkin seperti dia bilang di preskon kan, sebanyak mungkin pegang bola. Yes. Ya, Itu yang diinginkan seperti di Barca lah dengan tiki-takanya kan. tiki-taka. Oke, Belanda. Gitu boy. Mantap. Aduh, kita break lagi, Oke. ya kan? Kita akan teruskan pembicaraan kita, diskusi kita setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV.